Oke, kita tinggalkan dulu. Dua kata ini kita urus nanti. Begitu yang punya pabrik roti dengar dia butuh roti, maka yang punya pabrik jawab, sorry, sudah terlalu malam. Kami semua sudah tidur, anakku pun sudah tidur, semua sudah di tempat tidur, pintu sudah dikunci. Aku nggak bisa bangun. Besok saja kamu balik. Nah, di ayat 7 ada hal yang kurang tepat dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan di situ yang seharusnya begini terjemahannya itu. Saya baca pakai terjemahan bebas untuk ayat 7-nya supaya kita tahu. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Kedengarannya kasar bukan? Ada orang perlu kok jawab tidak. Mengapa yang punya roti bisa setegas itu kepada kita yang datang kepada dia? Nah, ayat 8 harusnya berkata begini. Karena mereka dua bersahabat, ya, maka dua-dua sama-sama ngotot. Jadi yang punya roti berkata begini, ketoklah sampai capek, aku tetap gak akan bangun. Dan aku tahu kamu gak akan marah, karena aku sahabatmu dan kamu sahabatku. Nah, yang ngetok juga sama dableknya. Kalau toh kamu bilang kamu gak mau bangun, aku tetap ketok, tak ribut-ributin rumahmu ini. Aku tahu kamu juga gak akan marah, karena kita bersahabat. Nah, itu arti ayat 8. Jadi dua orang ini sama-sama ngotot, masing-masing tahu gak akan tersinggung, gak akan marah kalau sama-sama dableknya. Ngerti sekarang saudara? Nah, yang menang siapa, yang kalah siapa, itu ada di ayat 8. Jadi, saya baca bebas. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu. Sikap siapa yang gak malu? Sikap siapa yang gak malu? Sikap kita, betul? Yang datangi teman kita yang punya roti itu. Pertanyaan, ini yang kita gak pernah teliti. Mengapa Alkitab menulis ini penting? Bahwa orang yang kedatangan sahabatnya tengah malam, orang itu adalah kita yang tidak punya roti, nggak punya makanan. Lalu kita ingat punya teman yang punya pabrik roti. Mengapa ditulis? Karena sikap kita yang tidak malu itu. Nggak malu karena apa? Cepat, ini oleh karena itunya di bagian ini. Nggak malu karena apa? Mengapa kita nggak malu untuk terus ketok pada yang punya pabrik roti itu? Kenapa kita nggak malu? Semangat. Sahabatnya, oke. Jadi kita nggak malu untuk orang lain. Betul tidak? Nah, orang karismatik itu nggak tahu malu untuk diri sendiri. Suka ngotot kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita nggak boleh malu untuk orang lain. Minta kepada orang Bethlehem yang punya roti itu. Tahu kata Bethlehem? Yesus orang Bethlehem. Hanya Bethlehem itu rumah roti. Namun karena sikap yang tidak malu itu, maka ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu, lihat enggak kebodohan kita? Ngotot pakai ayat itu untuk keluargaku, untuk diriku, untuk aku. Tidak. Oleh karena itu, ngototlah karena ada orang yang perlu hari ini, tapi kita enggak punya apa-apa. Amin atau aman? Cepat jawab. Maaf ya, hari ini saya harus ngomong jujur. Yang pelit jangan dengar khotbah ini, bisa stroke nanti. Yo tenanan ini saya bilang. Orang pelit kalau dengar khotbah saya soal hal ini akan kaget dan pasti akan jadi marah. Dengar. Terus terang, berapa tahun kita sudah menjadi Kristen? Berapa banyak kita sudah pernah berjuang untuk orang lain, bukan untuk keluarga kita. Maaf, saya cuma ngomong ini. Kalau ada yang tersinggung itu baik, berarti punya telinga untuk mendengar. Maaf ya, saya kalau ngomong harus tegas begitu.
Siapa yang pernah berjuang dengan doa malam, doa puasa, menangis, meratap di hadapan Tuhan. Karena tetangganya yang miskin kena kanker. Pasang jawab, cuma gak izin. Ngerti? Siapa yang pernah memperjuangkan? Kok saya pakai kata ini? Anak-anak kuli-kuli bangunan kita kenal di pinggiran daerah tempat kita tinggal. Ada banyak orang lapar dan orang kesusahan di sekitar kita. Sering kali kita pura-pura tidak tahu. Mengapa kita hanya berdoa, nangis, menjerit, doa puasa berhari-hari, doa semalam keliling ke gereja-gereja. Hanya untuk istri kita, anak kita, orang tua kita, adik kita yang divonis kanker atau ini oleh dokter. Kenapa kalau kita dengar orang lain kena begitu, paling-paling orang Kristen begini, kasihan, ngaku sudah. Kapan kita pernah memperjuangkan nasib mereka di hadapan Tuhan? Pada ibadah tadi pagi kita belajar tentang orang Roma penjajah, jenderal pangkatnya, tapi berjuang untuk budaknya yang mau mati. Kalau kita mau belajar itu, maka iman kita akan bangkit. Berapa banyak majikan-majikan Kristen, maaf ya jangan marah ini saya ngomong apa adanya. Kalau dengar vonis dokter, ternyata pembantu rumah tangga kita kena hepatitis C. Dan dokter bilang sudah mendekati sirosis atau kanker liver. Maaf, berapa banyak majikan Kristen memperjuangkan nasib pembantu ini. Maaf, paling-paling kita berkata, Mbok ini gaji 3 bulan, pulanglah. Artinya, nek mati yang di omah aja ndek kene repoti. Maaf. Tapi perwira itu memperjuangkan cari Yesus supaya sembuh. Saudara, ini perkara yang kita harus sadar betul-betul. Apa yang kita pernah berjuang? Oleh karena itu, mintalah, carilah, ketoklah. Bukan untuk kita dan keluarga kita. Amin kan lagi? Untuk siapa? Untuk orang lain. Awas suka klaim lagi bertobat. Klaim apaan? Yang kita sudah baca dalam kisah. Kita kembali. Mengapa ada kata ini? Pinjamkan. Nomor 1. Mengapa? Seharusnya kan minta. Saudara, ayo kita sadar akan hal ini. Seharusnya minta, bukan pinjamkan. Katakan amin. Jawab. Kalau kata pinjamkan berarti harus apa? Balik norek gitu loh. Jadi apa saja yang kita terima dari Papa di surga, ternyata itu barang pinjam semua. Yang harus kita kembalikan. Nah, yang kurang ajar adalah orang Kristen menghakimi semuanya itu. Ini punyaku, ini punyaku. Mulai hari ini setiap kita harus sadar bahwa apapun yang kita terima dari dia itu barang pinjaman, saudara. Yo, enggak amin lagi. Awas, mulai yang pelit tutup kuping. Sungguh, yang pelit tutup kuping. Itu semua barang pinjaman. Saya mau ajak saudara jujur pada Tuhan dan pada diri sendiri. Saudara punya usaha apa? Punya perusahaan apa? Showroom mobil? Ayo. Kalau Papa surgawi jutaan tahun yang lalu nggak nyimpen biji besi di tanah, nggak ada mobil sampai hari ini. Loh, betul tidak? Apa engkongmu yang buat besi? Jawab. Siapa ayo? Tuhan. Ayo usaha apa? Ada orang punya usaha rumah makan. Wah, sampai jadi kaya raya luar biasa. Saya beritahu. Jual masakan, makanan apa saja. Kalau nggak ada tanah di bumi ini, nggak ada yang bisa dijual. Betul? Sayurnya, padinya, binatang-binatang yang dimasak itu. Kalau nggak ada apa yang di bumi, itu nggak ada yang bisa dijual. Ayo bilang. Itu enggak pinjam dari Tuhan?